Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu, mangga silakan duduk. Ya, duduknya nyaman ya Bu ya. Ya, Masih dok. baik Ibu, saya Dokter Imam, dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Heni. Ibu Heni. Baik Ibu Heni, umurnya berapa Bu sebelumnya? 38 tahun. 38 tahun ya Bu. Iya. Baik. Kemudian Ibu Heni ini alamatnya dari mana Bu? Di Poncowati. Di Poncowati ya Bu ya. Baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Keluhannya apa? Ini gatal-gatal di pipi, jerawatan banyak. Oh, gatal-gatal ya Bu ya. Merah-merah iya. Oh, baik. Kalau boleh tahu awalnya gimana Ibu bisa diceritakan? Awalnya cuma dikit gatal. Mm-mm. Terus udah gitu nambahin, dibersihin nambahin juga tetap. Oh, baik Ibu. Kalau untuk iya, untuk jerawatnya itu sudah berapa lama Ibu? Udah kurang lebih setahun terakhir ini. Oh, sudah 1 tahun ya Bu ya. Baik. Kalau untuk gatal, perih ada lagi Bu yang dirasakan? Enggak, cuma gatal aja, mau panas. Kalau nggak digaruk panas. Oh, rasanya pengen ngegaruk seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk jerawat ini apakah hilang timbul atau terus-terusan ada gitu? Terus ada. Oh, terus-terusan ada ya Bu. Dibersihin nanti sebentar berkurang tapi nanti terus aja ada. Oke, baik Ibu, baik Ibu. Jadi ada jerawat ya Bu ya, sudah terus-terusan. Apakah ini ada keluhan lainnya Bu atau ada informasi lainnya? Enggak aja. Tidak ada ya Bu ya. Mangga Ibu nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Di mana pemeriksaan fisik ini nanti akan saya cek apakah bentuk jerawat dan lain sebagainya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, mungkin nanti akan ada ketidaknyamanan ya Bu, tapi akan saya lakukan dengan hati-hati. Mangga Ibu silakan tiduran di kasur ya Bu. Saya mau cuci tangan dan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Mangga Ibu silakan. Iya. Kemudian cuci tangan. Sebelum kita kontak dengan pasien, kita melakukan tindakan aseptik berupa cuci tangan menurut standar WHO. Setelah melakukan cuci tangan, kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita persiapkan terlebih dahulu handscoon dan gunakan handscoon. Pastikan handscoon dalam keadaan yang baru dan bersih. Kemudian kita siapkan juga senter atau alat penerang lainnya agar cahaya yang diperlukan tercukupi. Kemudian kita siapkan juga loop atau kaca pembesar untuk melihat bagian pada saat pemeriksaan fisik. Setelah melakukan tindakan cuci tangan dan menggunakan handscoon, kita minta pasien untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian kita siapkan kaca pembesar atau loop. Kemudian pen light atau senter untuk tambahan pencahayaan. Kemudian kita siapkan form dermatologicus. Setelah itu, apabila keluhan terdapat di area yang tertutup baju, kita minta pasien untuk membuka bajunya. Punten Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Kacamatanya boleh dilepas terlebih dahulu Ibu. Oke. Kemudian pertama kita lakukan pemeriksaan kulit pasien. Punten ya Bu. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kuku pasien. Ibu punten minjem kukunya ya Bu. Kuku tangan, pemeriksaan dan diisikan di formulir. Kemudian kuku kakinya punten ya Bu. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita lakukan juga pemeriksaan rambut pasien. Ibu punten rambutnya ya Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita dan mencatat hasil pemeriksaan, kita minta pasien untuk kembali ke tempat duduk dan kita lakukan pengisian formulir dermatologicus. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan. Catatlah lokasi lesi, distribusi lesi, karakteristik berdasarkan inspeksi, karakteristik berdasarkan palpasi, dan tipe lesi kulit pasien. Pada pasien kali ini, lokasi lesi terdapat pada area wajah, atau exposed area di mana area tersebut terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian distribusi lesi lokalisata pada regio kepala atau bagian wajah, pada area kepala atau bagian wajah. Kemudian karakteristik berdasarkan inspeksi, jumlah lesi multiple atau lebih dari satu lesi. Kemudian
diskret atau tersebar berpisah-pisah. Kemudian ukuran lesi gutata atau seperti tetesan air. Kemudian batasnya ill-defined atau tidak beraturan. Terdapat lesi yang memiliki batas jelas dan terdapat lesi lain yang tidak memiliki batas jelas. Kemudian karakteristik berdasarkan palpasi, permukaan menonjol atau elevated, kemudian dry atau kering. Kemudian tipe lesi primer, papul atau menonjol kurang dari 1 cm. Tidak ditemukan lesi sekunder dan lesi spesifik. Pemeriksaan rambut pasien. Pada pemeriksaan rambut pasien, nilai dan periksa bagaimana distribusi rambut pasien, tekstur rambut, apakah terdapat kerontokan, apakah ada kelainan rambut. Pada pasien kali ini normal. Kemudian, pemeriksaan kuku pasien. Nilai dan periksa kuku, tangan, dan kaki pasien. Apakah warna kuku pasien normal? Apakah permukaan normal? Apakah teksturnya normal? Apakah terdapat tanda spesifik seperti pitting nail, splinter hemorrhage, leukonychia, onkilodystrophy, onkilolisis, subungual hiperkeratinosis, dan lainnya. Kemudian, pemeriksaan mukus membran. Periksa dan nilai mukus membran dari konjungtiva oral, genital, dan anal. Apakah terdapat eritema, erosi, sekoriasi, ulcer, dan tampakan klinis yang lainnya. Pada kasus kali ini, pemeriksaan mukus membran pasien normal, pemeriksaan kuku pasien normal, dan pemeriksaan rambut pasien normal. Baik Bu, setelah tadi saya lakukan pemeriksaan fisik dan wawancara, ternyata ada jerawat ya Bu di area wajahnya. Nama lainnya itu akne ya Bu ya, akne vulgaris seperti itu. Baik Ibu, nah selanjutnya saya izin untuk melengkapi status medis Ibu terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Baik.